Bab 16. Hei, Art, cepat, kita akan terlambat. Aaagg hahaha. Tes, berhenti. Aku memberi. Saya menangis. Tes akhirnya turun dariku, melepaskan kunci kaki yang ada dalam genggamannya. Tidak bisakah ada cara yang lebih lembut untuk membangunkanku, Tes? Gerutuku, memijat perasaan itu kembali ke kakiku. Semakin sulit untuk membangunkanmu di pagi hari. Aku harus melakukan sesuatu, kan? Lagi pula, kau harus bersyukur karena wanita cantik itu membangunkanmu setiap pagi. Dia mengedipkan matanya ke arahku. Aku menemukan pelayan di sini cukup cantik, terima kasih banyak. Aku bergumam pelan. Dia pasti pernah mendengar karena itu membuatku terjepit ke samping. Kemana Tes yang pemalu yang terlalu takut untuk tidur sendirian di tenda pergi, Tes manis yang memintaku untuk tidak pergi. Bawa dia kembali. Saya menyukainya lebih baik. Sesuatu yang saya sadari selama 3 tahun tinggal di Eleanor adalah elf yang terbangun lebih awal daripada manusia. Sedangkan usia rata-rata untuk manusia adalah sekitar 13 tahun, elf terbangun sekitar usia 10 tahun. Tes terbangun dengan cepat, bahkan untuk peri. Itu terjadi tahun lalu dan anak laki-laki itu dia bangun dengan keras. Itu tidak sebesar ketika saya pertama kali terbangun tetapi dia berhasil menghancurkan kamarnya di lantai atas, jatuh, dan membuat kawah kecil dari ledakan di dapur tepat di bawah. Sejak itu, dia bergabung dengan saya dalam pelatihan dengan kakek. Yang bisa saya katakan adalah, sejak bangun, dia menjadi jauh lebih percaya diri dan berani, lebih buruk daripada baik. Dia tahu betapa kuatnya tubuh saya sehingga dia tidak ragu menggunakan saya sebagai karung pasirnya saat dia mencoba mantra baru yang dia pelajari dari kakek Virion dan guru sulap lainnya. Apa yang sepertinya tidak dia dapatkan setelah semua tangisan saya adalah bahwa saya masih merasa sakit sekali. Bagiku, hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena, setelah 3 tahun, aku akhirnya bisa menyelesaikan asimilasi mana ke dalam tubuhku. Saat itu hampir hari ulang tahunku, sementara Tes berusia 9 tahun beberapa bulan yang lalu, aku akhirnya akan berusia 8 tahun. Selama waktu ini, saya tidak diizinkan untuk menyerap mana saja dari lingkungan saya dan hanya diizinkan untuk menggunakan mana bawaan saya yang terbentuk dari inti mana saya untuk menyebarkannya ke tubuh saya. Hari ini adalah langkah terakhir yang terjadi setelah penjinak binatang menyelesaikan asimilasinya. Aku melewatkan mandi dan hanya berubah menjadi jubah yang lebih rapi, menyelipkan batu ke jubahku sebelum menuju ke halaman dengan Tes. Akhirnya bangun sekarang, Art. Bagaimana istrimu membangunkanmu hari ini? Haha, kakek Virion merenung ketika dia menyesap tehnya di meja kecil di luar. Istri, di mana? Aku tidak tahu kamu bisa menikahi setan. Kau mengubahnya menjadi monster, kakek, terangku. Untungnya Tes tidak bisa mendengar ketika dia keluar beberapa saat setelah itu. Dia akan tumbuh menjadi wanita yang baik, Art. Lebih baik menyapunya sebelum terlambat, dia terkekeh, mengangkat cangkir tehnya bersulang. Iklan. Tes hanya tersipu karena itu dan menyikut sisi saya. Aggh, mengapa? Apa yang saya lakukan? Hahaha, Art, apakah kamu siap? Hari ini akhirnya adalah hari. Setelah ini, kamu akan menjadi penjinak binatang buas sejati, tidak seperti para petualang yang beruntung yang hanya memiliki binatang buas, dia menekankan, lengan disilangkan. Aku memberinya anggukan tegas sementara Tes menuju ke meja yang kakek duduki untuk menonton. Itu bukan upacara. Yang terdiri dari itu adalah kakek yang mengerahkan sejumlah besar mana ke dalam inti saya. Ini akan memicu gelombang besar mana yang harus saya arahkan dan sebarkan ke tubuh saya. Apakah kamu ingat fase dasar dari Tamer's Beast, Art? Dia bertanya. Saya melafalkan dasar-dasar yang kakek Virion hantam dalam beberapa tahun terakhir ini. Semua penjinak binatang buas memiliki jumlah bentuk yang berbeda yang mereka dapat akan tubuh mereka ke dalam. Jumlah bentuk tergantung pada kekuatan kehendak binatang buas yang tersisa di inti mana. Fase pertama, yang dimiliki semua penjinak binatang buas, adalah mengakuisisi dalam fase ini, penjinak dapat memanfaatkan sebagian kecil dari kemampuan bawaan yang dimiliki binatang buas mereka. Tahap kedua adalah mengintegrasikan, di mana tubuh penjinak sepenuhnya menyatu dengan kehendak Beast, memungkinkan kontrol yang jauh lebih baik atas kemampuan bawaan binatang buas mereka. Petik 2. Benar, fase-fase yang bisa dibuka oleh penjinak binatang hanya menunjukkan seberapa banyak mereka dapat memanfaatkan kehendak binatang buas. Semakin kuat binatang buas, semakin sulit, tetapi pada saat yang sama, jika penjinak tidak bisa mendapatkan wawasan, maka itu juga tidak mungkin untuk melewati fase pertama. Namun satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa, tidak selalu adalah tahap integrasi lebih kuat daripada akuisisi. Fase acquire memanfaatkan kemampuan bawaan spesifik dari binatang buas Anda saat mengintegrasikan adalah kekuatan yang jauh lebih mencakup semua menggunakan kehendak binatang buas Anda, dia mengingatkan, wajahnya sangat serius. Sementara aku tidak memberitahumu sebelumnya, sekarang bahwa kamu akan menjadi penjinak binatang sejati, kamu harus tahu adalah perbedaan dalam bagaimana kehendak penjinak binatang buas diperoleh. Jika binatang itu dibunuh dan inti mananya diekstraksi dengannya akan tetap utuh, seorang penyihir dapat menyerap keinginan dan mencoba untuk mendapatkan wawasan. Penyihir itu akan dianggap sebagai penjinak palsu. Walaupun jauh lebih mudah dan mudah untuk menjadi penjinak palsu, kemungkinan mendapatkan wawasan sangat langka dan terbatas. Salah satu alasan saya butuh waktu lama bagi saya untuk bisa masuk ke fase kedua adalah karena saya penjinak yang palsu.
Saya menganggap diri saya beruntung bahkan bisa menembus ke tahap kedua. Arthur, Anda adalah salah satu dari Tamers warisan yang sangat langka, di mana binatang itu dengan sukarela memberikan kehendaknya kepada Anda. Petik 2. Melanjutkan, dia menjelaskan, fase pertama saya tidak benar-benar membuat saya lebih cepat, tapi saya bisa menghapus sedikit kehadiran saya dan menyatu dengan bayangan. Anda belum melihat fase kedua saya, perhatikan. Hati-hati, butuh waktu lebih dari 10 tahun bagi saya untuk membuat terobosan ke fase ini. Petik 2. Merasakan gelombang mana yang kuat di sekeliling tubuhnya, saya tidak bisa menahan diri untuk merasa ngeri. Tiba-tiba, mana di sekitar tubuhnya meresap kembali ke dalam dirinya dan mataku melebar. Kulit kakek menjadi hitam pekat. Bahkan putih matanya menjadi hitam sementara irisnya berubah tajam dan bersinar kuning. Rambut putihnya yang diikat menjadi tidak terikat dan juga warna hitam mengkilap. Aura yang mengelilinginya membuatku bergidik dan mundur. Ini adalah fase integrasi. Aku akan menyelinap di belakangmu. Perhatikan, geramnya, suaranya lebih serak dari sebelumnya. Apakah itu benar-benar menyelinap jika dia memberitahuku? Adalah apa yang aku pikirkan ketika dia menghilang dari penglihatanku. Aku tidak bisa merasakan kehadirannya sama sekali, tetapi ketika aku melihat ke belakangku seperti yang diperintahkan kepadaku, jarinya sudah menempel di leherku ketika dia menatapku dengan mata kuningnya yang bersinar. Cepat sepertinya teleportasi instan tetapi saya tahu itu bukan karena skit dari posisi awalnya. Itu adalah kecepatan yang bahkan saya tidak bisa mengikutinya. Bahkan tidak dekat. Tidak. Bagian yang menakutkan bahkan bukan kecepatannya yang gila. Itu adalah kurangnya kehadirannya. Bahkan tepat di belakangku, aku tidak bisa merasakan di mana dia berada. Dia kembali normal, wajahnya sedikit memerah ketika Tesia mulai bertepuk tangan seolah ini adalah pertunjukan. Wah, menggunakan formulir itu selalu membebani saya. Setelah berlatih dengannya selama beberapa dekade, saya bisa menyimpan formulir selama kurang dari 1 jam. Selama fase acquire saya hanya menyalurkan sedikit sebagian dari kehendak buasku dan aku bisa meminjam kecepatan dan sembunyi-sembunyi dari bayangan macan kumbang. Namun, dengan fase integrateku, tidak hanya kecepatan dan sembunyi-sembunyiku meningkat, begitu juga inderaku untuk menjaga. Saya mengangguk setuju. Bagus, ayo kita mulai upacara, jawabnya, menggenggam tangannya. Kami berdiri berhadap-hadapan, hanya berjarak 1 lengan. Tes sekarang condong ke depan dalam kegembiraan, saat kami akan memulai. Biarkan saja mana kamu keluar dengan bebas. Jangan mencoba mengendalikan apapun. Aku akan menahanmu jika perlu jadi sangat penting bahwa kamu menjaga pikiran yang santai dan membangunkan partikel mana yang kamu asimilasi selama ini, dia menginstruksikan. Setelah anggukan sebagai tanggapan, dia kemudian mulai mengerahkan mana ke dalam inti saya, membanjiri inti saya dengan mana bersama dengan milikku. Seketika, saya mulai merasakan sensasi hangat, seperti embusan udara panas mengalir masuk dan keluar dari pori-pori saya. Ketika saya merasakan tubuh saya mencapai batasnya, ledakan keras mengejutkan saya dari konsentrasi, hanya bagi saya untuk melihat kakek-kakek terlempar ke belakang dan Tes jatuh ke kursinya dan berguling kembali juga. Rasa sakit yang tak tertahankan segera melonjak dari tubuh saya, seolah-olah kerangka saya mencoba merangkak keluar dari kulit saya. Bahkan tanpa kekuatan untuk menjerit, penglihatanku menjadi gelap. Saya menyambut kegelapan karena saya tahu itu akan membebaskan saya dari rasa sakit saya. Bangun kembali di tempat tidur, secara mengejutkan saya merasa segar kembali. Duduk di sisiku, membaringkan kepalanya di atas kakiku adalah Tes. Melihat dia tidur seperti ini, itu mengingatkan saya ketika saya mengantarnya kembali ke rumah setelah menyelamatkannya dari pedagang budak. Kakek masuk segera setelah itu dan dia duduk di sisi lain tempat tidur, tidak mau membangunkan cucunya yang tertidur. Bagaimana perasaanmu bocah? Bibirnya melengkung membentuk setengah senyum. Aku seharusnya menanyakan itu padamu, kakek. Aku melihatmu dikirim terbang, bahkan Tes terlempar ke belakang. Dia hanya tertawa kecil. Aku harus mengakui bahwa aku tidak mengharapkan kekuatan sebesar itu. Aku tahu kamu mungkin punya alasan yang bagus untuk bahkan tidak memberitahuku apa jenis binatang buas yang mau padamu, tetapi aku hanya akan bertanya sekali lagi. Binatang memberi Anda itu akan. Petik 2. Pemandangan waktu saya dengan Sylvia mengalir dalam pikiran saya, salah satunya adalah dia mengatakan kepada saya untuk tidak memberitahu siapapun yang saya temui. Namun, Firion mungkin hanya segelintir orang yang benar-benar bisa kupercayai, dan dia berhak tahu. Jika bukan karena dia, saya mungkin tidak akan hidup. Petik 2. Yah, menggunakan tongkat sihirnya sendiri, itu yang kami sebut naga yang telah menyerahkan kehendaknya kepadaku. Keheningan tebal memenuhi ruangan ketika wajah Firion membeku dalam ekspresi tercekat yang sama dengan yang dia miliki ketika aku memberitahunya. Dia mulai bergumam pada dirinya sendiri, satu-satunya kata yang bisa ku ketahui adalah, mungkin dan, tidak pernah terjadi. Denaga, dia berhasil mendesah, matanya menatap kosong ke arahku. Tuan yang terhormat, penjinak Denaga. Dalam hidupku, aku tidak pernah berpikir aku akan bisa melihat kelahiran penjinak naga. Aku bahkan yang melatihnya. Hahaha, penjinak naga. Petik 2. Tes terbangun dari Firion yang sekarang sudah pikun dan memandangnya, bingung. Dia tiba-tiba meraih kedua bahuku dan menatapku dengan penuh perhatian. Kau benar dalam menjaga rahasia ini.
Jangan bilang orang lain. Kekuatan ini Anda harus dirahasiakan sampai Anda memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri dan orang di sekitar Anda. Aku mulai percaya bahwa semakin lebih lagi, kakek, aku merespons dengan serius. Bagus. Meskipun aku ingin mengetahui keseluruhan cerita, tapi saya lebih dari puas dengan apa yang Anda katakan kepada saya untuk saat ini. Dia balas tersenyum. Apa itu kakek? Apa yang dikatakan Art padamu? Tidak adil, menyimpan rahasia dariku. Tess mulai cemberut pada titik ini. Hahaha, kamu akan tahu kapan waktu yang tepat si kecil. Arthur, aku punya kabar baik. Gerbang teleportasi yang seharusnya dibuka dalam 2 tahun akan dibuka lebih awal. Ada turnamen yang akan diadakan di kota Sirus dalam 4 bulan. Turnamen ini akan menjadi acara yang sangat penting untuk masa depan karena kurcaci dan elf mengirim pemuda sebagai perwakilan untuk turnamen dan sebagai siswa awal ke Akademi Manusia Anda. Selama turnamen, kami dapat menyelinap kembali ke Sapin tanpa manusia tahu pada saat itu, seru kakek dengan senyum di wajahnya yang tajam. Benarkah kakek? Aku bisa segera pulang. Aku melompat dari tempat tidur. Saya akhirnya bisa melihat orang tua saya lagi. Saya telah mengirim pesan kepada orang tua saya sesekali melalui Penatuarinia tetapi setelah melihat mereka melalui teknik ramalan air, saya tidak dapat melihatnya lagi. Kakakmu akan segera pergi, Art. Tessia bertanya, wajahnya sedih. Ya, aku harus segera bertemu keluargaku. Jangan khawatir, aku akan mengunjungimu lagi, dan mungkin kamu bisa datang mengunjungiku di Sapin. Saya berkata, berharap untuk menghiburnya. Kita masih punya 4 bulan, Arthur. Sampai hari gerbang teleportasi terbuka, kuharap kau berlatih lebih keras dari sebelumnya, bocah. Inti manamu belum berkembang selama 3 tahun terakhir ini dari asimilasi yang harus kau lakukan. Don bisa fokus hanya melatih kehendak binatang buasmu. Itu seharusnya hanya digunakan sebagai kartu truf. Dipahami. Petik 2. Dia benar. Meskipun aku belum mengaktifkan bahkan fase Acquired Dragon milikku, aku tahu bahwa menggunakannya hanya akan membawa perhatian yang tidak diinginkan. Saya seharusnya tidak menggunakan kehendak binatang buas saya jika memungkinkan. Melanjutkan, kakek menamparkan punggungku dan berkata, sekarang, mandilah dan istirahatlah. Kau berbau busuk, bocah. Anak kecil, ayo tinggalkan Arthur sendirian agar dia bisa pulih kembali. Aku melihat Tess masih tampak tertekan oleh berita mendadak itu. Kepergian saya, tumbuh dan hidup bersamanya selama 3 tahun telah memberi kami ikatan yang sedekat dengan saudara kandung dan ketika ia baru berusia 9 tahun, fakta bahwa ia sudah menunjukkan tanda-tanda mekar menjadi seorang wanita cantik memang membuat saya merasa sedikit tersinggung. Menyesal bahwa aku tidak akan berada di sini bersamanya saat dia tumbuh dewasa. Tess, bergembiralah. Oke, aku masih akan ada selama beberapa bulan lagi dan bahkan setelah aku pergi, itu tidak akan permanen. Aku harap kamu suatu hari nanti bisa datang dan bertemu dengan orang tuaku juga. Aku memeluknya dengan tulus. Apa kamu? Aku hampir bisa melihat uap keluar dari kepalanya saat dia memerah. Tiba-tiba, dia mendorong saya pergi dan berlari keluar. Anak muda, haha, tidur nyenyak, bocah. Dia terkekeh, menggelengkan kepalanya sambil menutup pintu di belakangnya. Apakah Tess sudah melewati masa puber? Aku melompat kembali ke tempat tidur, merasa terlalu malas untuk mandi sekarang. Aku akan berbaring sebentar lalu mandi, gumamku keras-keras. ****************************** Aku ingin tahu apakah ini berangin malam ini. Saya biasanya tidak mendengar gemerisik dedaunan. *************** Oke, itu suara yang tidak biasa. Saya duduk untuk melihat-lihat, mencoba mencari dari mana suara itu berasal. *********************** Aku mengalihkan pandanganku ke tempat aku meninggalkan jubahku di kursi. Kiu gelombang, kiu gelombang. Kiu. Jubahku membuat suara, kiu gelombang. Alisku berkerut ketika aku mencoba menilai apa yang terjadi. Kiu gelombang. Batu itu.